Assalamualaikum. Oke, di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya membuat santan kental. Di sini saya membeli santan kelapa kurang lebih 250 gram. Yang kemarin belinya jadi dibukuin dulu di kulkas biar nggak basi. Setelah itu kita masukkan ke blender, masukkan juga air panas sebanyak 500 ml. Setelah itu jangan langsung dinyalakan blendernya, kita biarkan dulu beberapa menit sampai airnya sudah tidak panas lagi. Sudah itu baru kita mulai menghalus atau kita blender lagi kelapa parut yang sudah kita beli di pasar kemarin. Ini kurang lebih 3 menit lah dengan kecepatan tinggi. Setelah itu langsung kita saring. Kita peras-peras kelapa yang sudah kita blender tadi sampai sarinya semua keluar. Jadi dengan dengan adanya kita blender lagi tuh, jadi si kelapanya itu semuanya kecampur lagi sama air sampai akhirnya ya santannya kental seperti ini. Ampas yang tadi jangan langsung dibuang, kita blender lagi karena ini masih bisa kita gunakan untuk membuat santan cair. Tapi ini kan kloter kedua dari kita membuat santan. Tapi cairnya itu nggak bening banget, masih putih lah. Kita blender sama seperti tadi dengan menggunakan 500 ml air dan juga air hangat ya. Setelah selesai kita matikan dan kita ulangi lagi step-step seperti tadi. Kita saring, tapi sebelumnya kita masukkan dulu tadi santan perasan yang pertama ke wadah biar nggak tercampur ya, maksudnya kalau yang mau kental-kental, yang cair-cair jadi bisa dipisahkan. Ini hasil dari perasan santan yang pertama. Lalu kita peras lagi kelapa yang baru kita parut tadi. Kita blender yang kedua kalinya dan kita remas-remas lagi sampai semuanya keluar airnya. Ampasnya pun jangan dibuang lagi, masih bisa kita gunakan satu kali lagi. Jadi dari 250 gram kelapa, kalau kita beli ya seperempat kelapa kita beli di pasar yang sudah diparut itu, kalau saya biasanya bisa sampai bisa jadi seliter seperempat lah, 1250 ml santan yang terdiri dari 500 ml santan kental dan 750 ml santan cair. Ini kan buat stok kalau sudah selesai nanti pembuatan penyaringan santannya. Saya biasanya selalu menyimpan santan yang belum yang sudah diperas tadi di freezer, jadi bisa awet. Kalau semuanya mau dipakai lagi tinggal dikeluarkan.
dan diencerkan lagi. Nah, ini hasil perasan yang kedua, masih lumayan kental, walaupun ya warnanya lebih jernih dibandingkan santan pertama tadi. Kalau Nah, ini yang terakhir masih dengan parutan kelapa yang sama. Ini yang terakhir saya hanya menambahkan air sebanyak 250 ml saja, sama dengan air hangat juga. Kita tutup, lalu kita blender dengan kecepatan tinggi juga. Nah, setelah selesai sama kita peras, kita remas-remas juga perasan kelapanya. Nah, ini ampas yang terakhir ini kita buang karena ya sudah bening. Tuh, lihat ya, udah kelihatan kan dari ampasnya pun sebelum diperas. Kita peras semuanya. Ini rasanya anget-anget gimana gitu, soalnya kan tadi dikasih air hangat. Kalau semuanya dengan, emang sebenarnya saya coba kalau bikin santan itu biasanya kan pakai air dingin, air biasa, itu kekentalannya itu nggak seperti ini. Kalau pakai air hangat dan ditambah di blender, kentalnya kebangetan. Kental banget sih. Nah, ini yang terakhir, ini hasil perasan parutan kelapa yang terakhir, kita sebut dengan santan cair. Masih kita gunakan untuk sayur-sayur apa gitu, atau membuat agar atau dan lain sebagainya. Nah, ini dari hasil perasan kelapa parut. Nah, ada 3, maksudnya dari itu yang paling kanan, dari perasan yang pertama, perasan yang kedua, dan perasan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum.